Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah terlimpah atas kita semua. Kaifa haluk, apa kabar ibu-ibu semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik deh, senantiasa dalam perlindungan Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb seru sekalian alam, yang karena rahmatnya kenikmatan menjadi sempurna, dan sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati, marilah acara kajian Tarhib Ramadan Salimah pada sore hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan doa nggih agar penuh dengan keberkahan. Mari kita doa bersama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Doa ini diriwayatkan oleh Ibnu Asuni dan Ibnu Majah. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah room Zoom meskipun masih 39 partisipan dari 100 orang target kita sudah masuk room Zoom, dan semoga nanti teman-teman yang lain segera menyusul. Untuk menambah keberkahan acara pada sore hari ini, marilah kita mendengarkan bersama dan menyaksikan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Abida Zaidah. Mbak Abida sudah siap nggih? Monggo kami persilahkan. Surat apa Mbak Abida yang dibaca? Al-Baqarah ya? Al-Baqarah ayat 108 ya. Sampai 108. Ayat. Oke, ayat 108 nggih. Monggo bisa, mungkin ibu-ibu yang lain bisa ikut menyimak nggih bacaan Al-Qur'an dari Mbak Abida. Monggo Mbak Abida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain.
Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Mbak Abida atas surat Al-Baqarah yang dibaca tadi. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah, dan nantinya kita semua mendapatkan syafaat Al-Quran di hari tiada naungan dan perlindungan selain hanya dari Allah saja. Amin. Ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, alhamdulillah telah bergabung dalam room Zoom kali ini tidak hanya teman-teman saudara-saudara dari Kota Blitar saja dan dari Kabupaten Blitar, tetapi juga ada beberapa umahat lain ya yang dari daerah yang lain. Ini saya lihat di partisipan ada yang dari Mamuju ya, Sulawesi, Masya Allah. Selamat bergabung, semoga menambah keberkahan majelis kita pada sore hari ini. Ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian yang solihah dan dirahmati oleh Allah, acara webinar Tarhib Ramadan pada sore hari ini bertema tentang merawat cinta di bulan Ramadan. Sekarang sudah tanggal 14 Syakban ya, sudah nisfu Syakban ya, pertengahan Syakban. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah dalam majelis ilmu. Semoga majelis ilmu ini nanti membawa keberkahan, menjadi bekal kita untuk kita berpuasa di bulan Ramadan nanti. Yang hari ini berpuasa, alhamdulillah ya, ini juga sekalian ngabuburit ya mbak-mbak dan ibu-ibu sekalian. Jadi ngabuburit yang berpahala. Jadi sambil menunggu waktu berbuka, masih ada esok hari untuk kita berpuasa Ayamul Bid tanggal 15 Syakban ya. Jadi semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga dan kemudahan, semoga kita bisa mengikuti kajian pada hari ini dan besok juga dimudahkan untuk bisa saum Ayamul Bid. Ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, sebagaimana yang sudah dilihat di flyer ya tentang acara ini, pembicara pada sore hari ini adalah ustadzah yang luar biasa ya. Nanti akan diperkenalkan oleh moderator kita tentang ustadzah kita ini. Hanya satu saja, salah satunya beliau ini pernah mengikuti Great Written March ya. Nanti bisa ditanyakan kepada ustadzah. Acara apa itu ya, kaitannya dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina gitu ya. Jadi luar biasa sekali, merupakan keberkahan Allah beliau hadir di majelis kita pada sore hari ini. Mbak-mbak dan ibu-ibu sekalian, mungkin bagi yang mikrofonnya masih dinyalakan, mohon di unmute nggih, mohon di mute ya. Jadi kita hanya nanti mendengarkan dari moderator dan dari ustadzah saja. Baiklah, berikutnya waktu dan kesempatan kami berikan kepada Mbak Moderator untuk mengefektifkan acara pada sore hari ini ya. Karena kita memang mulainya sudah sore dan nanti maghrib insya Allah sekitar 17.40-an. Jadi semoga ibu-ibu sekalian dimudahkan yang tadi sudah menyiapkan untuk hidangan berbuka bagi keluarganya ya, alhamdulillah
Bagi yang belum, semoga Allah mudahkan ya. Untuk moderator kita pada sore hari ini, beliau Mbak Ati Amila ya. Beliau ini adalah seorang pengajar ya, musrifah di Ma'had Tahfidz Balita Al-Kayes sekaligus sebagai kepala sekolahnya. Beliau juga berada di bidang edupreneur Yayasan Generasi Al-Kayes. Monggo Bu Ati, waktu kami persilahkan untuk melanjutkan acara. Ya, jazakallah khair kepada Ibu Farida ya, telah memberi kesempatan kepada saya nanti untuk kita belajar bersama ya di room Zoom ini dengan narasumber Ustadzah Nurjainah. Ya. Ya, terima kasih. Ibu-ibu sekalian, gimana kabar sore hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ini saya tidak melihat banyak video ya yang yang dibuka videonya, jadi saya tidak ada yang tidak mengenali gitu ya, seperti yang disampaikan tadi Ibu Farida bahwa ada yang dari Sulawesi ya, Masya Allah. Jadi barakallah, semoga nanti kita bersama-sama di sini walaupun ada yang belum saling mengenal. Semoga hari ini menjadi awal perjumpaan kita dan juga awal silaturahim kita ya, dan insya Allah dalam majelis-majelis yang diberkahi Allah. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman dan juga kesehatan ya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir bertatap muka, atau saya menatap tulisan ya, karena tidak semua membuka videonya ya. Semoga tidak mengurangi keberkahan dalam majelis kali ini. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti mendapat syafaat beliau di yaumil akhir dan kita dikumpulkan di telaga Al-Kautsar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ini apakah Ustadzah Nurjannah sudah hadir nih? Sudah hadir apa belum ya? Ini saya layarnya belum kelihatan dulu. Belum ya? Oh? Sepertinya belum, buat. Oh ya. Ya, baik. Nah, jadi tema kita hari ini adalah merawat cinta di bulan Ramadan. Ya, ini Masya Allah kita diberi kesempatan oleh Allah sampai pada bulan Sya'ban ya, seperti yang disampaikan Bu Farida tadi, bahwa kita sudah sampai di pertengahan bulan Sya'ban. Ya. Semoga kita nanti disampaikan sampai bulan Ramadan gitu ya. Insya Allah sore hari ini kita selain menimba ilmu juga diajak jalan-jalan ya ibu-ibu, diajak jalan-jalan. Mengingat beliau ini perjalanan kemanusiaannya ke negara-negara Islam itu patut kita teladani ya ibu-ibu. Jadi nanti kita bisa melihat ya, walaupun tidak secara langsung ke negara-negara Islam tersebut, tapi Ibu Nurjannah ini, ustadzah kita ini pernah melakukan perjalanan kemanusiaan di berbagai negara Islam sehingga nanti kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil ibroh ya. Kita juga akan akhirnya merasa jalan-jalan juga itu ya. Jadi di era pandemi ini insya Allah ini menjadi refresh kita bahwa sebenarnya banyak sekali saudara-saudara kita yang masih tidak seberuntung kita.
tidak seberuntung kita, tapi Masya Allah, untuk menyambut bulan Ramadan atau semangatnya dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan mungkin melebihi kita yang ada di Indonesia dengan kenyamanan yang luar biasa seperti itu. Ya, ini alhamdulillah partisipan sudah 49 ya. Semoga nanti ketika Ustazah sudah hadir, kita bisa segera memulai dan semua peserta bisa menyimak dengan baik. Ya, ini apakah peserta sudah siap menyimak? Mohon raise hand. Ya. Alhamdulillah sudah 50 ya. Ibu-ibu untuk efektivitas waktu juga saya bacakan kurikulum vitae Ibu Nurjannah ya, Ustazah kita semua. Beliau adalah aktivis kemanusiaan yang kiprahnya Masya Allah ya dari tahun 2007. Masya Allah dari 2007. Saya pernah bertemu beliau itu pada saat sebelum pandemi ya di Jakarta pada saat itu ada Daurah Jazari. Masya Allah semangat beliau ya itu terlihat langsung gitu ya bagaimana beliau ini walaupun di Indonesia tapi kiprahnya di negara-negara Islam khususnya Palestina itu patut kita teladani. Beliau adalah Ustazah Nurjannah Hulwani, Ketua Koalisi Perempuan Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina atau bisa disingkat KPI HIP ya, HIP ya. Biasa menyebutnya KPI HIP gitu. Kemudian pendidikan beliau adalah S2 Ekonomi Syariah Universitas Trisakti. Kemudian riwayat organisasi beliau tahun 2007 sampai 2020 adalah Ketua Nashita Center atau Pembinaan Duafa dan Yatim. Kemudian tahun 2012 sampai 2016 Dewan Pakar Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia. Kemudian 2014 sampai 2020 Ketua Adara Relief Indonesia Internasional maksud saya. Maaf, Ketua Adara Relief Internasional. Ya, kita banyak Adara ini ya, kita banyak melihat kiprahnya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian tahun 2020 sampai saat ini, beliau adalah Ketua Koalisi Perempuan Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di awal bahwa beliau, Ustazah Nurjannah, melakukan perjalanan kemanusiaan, yaitu tahun 2011 ya ini mengunjungi Sudan ya, menghadiri konferensi Al-Quds. Masya Allah, mungkin ini nanti akan menambah semangat kita ya, biar lebih greget itu loh Ramadan. Walaupun di tengah pandemi kita harus tetap semangat gitu. Ya. Kemudian tahun 2011 juga mengunjungi Myanmar. Ya, waktu itu tragedi ya, tentang tragedi Rohingya ya. Nanti insya Allah beliau akan sedikit banyak menceritakan perjalanan beliau. Tahun 2012 dan 2019 beliau mengunjungi Gaza 3 kali ya. Masya Allah ini ya mengunjungi Gaza. Padahal di sana daerah konflik tentunya tidak aman-aman saja ya ketika kita melakukan perjalanan ya tentunya penuh perjuangan ini ya mengunjungi Gaza sampai 3 kali. Kemudian tahun 2015 beliau mengunjungi pengungsi Suriah dan Palestina di Turki Selatan. Masya Allah. Tahun 2016 dan 2018 mengunjungi pengungsi Suriah dan Palestina di Lebanon. Kemudian 2017 dan 2018
menghadiri konferensi aktivis Palestina Internasional di Istanbul. Nah, ini juga ini ya, beliau adalah penulis buku Hikmah Berserak di Bumi Gaza, kemudian Parade Heroik Pembebas Palestina. Ya, ini buku yang mungkin bisa menjadi referensi kita ya, ibu-ibu, bisa kita sebagai narasumber ya, sebagai sumber kita untuk pengalaman-pengalaman beliau itu ditulis di buku tersebut, sehingga nanti bisa menambah semangat kita ya untuk membantu saudara-saudara kita di negara Muslim yang lain. Ya, baik. Apakah Ibu Nurjana sudah hadir? Sudah masuk Bu Ati. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Iya. Ustazah sudah di layar utama ya ini. Sebentar saya buka dulu ini videonya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya ketemu. Iya. Pak Farida ya, Ibu Farida ini. Oh, moderator nanti ya? Iya, moderator. Terakhir Iya. ketemu Ustazah di Daurah Jazari di Jakarta, Ustazah. Masya Allah, iya, ketemu lagi di sini ya. Iya, tetap cantik Ustazah ya. Iya, baik Ustazah. Hari ini insya Allah kita semua siap menerima ilmu dari Ustazah ya. Tadi sudah saya bacakan kurikulum studi Ustazah. Semoga hari ini kita mendapat barokah menuntut ilmu. Baik, untuk waktu saya haturkan kepada Ustazah Nurjana. Monggo. Saya bisa dijadikan co-host ya? Iya Ustazah. Untuk menayangkan ini PPT. Suara saya bagus nggak Ibu kalian? Alhamdulillah jelas Ustazah. Agak terputus nggak ya? Enggak Ustazah, jelas. Iya. Saya bisa dijadikan co-host ya? Sudah bisa dijadikan co-host ya? Coba saya buka ini. Oh ya, sudah bisa ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin, amma ba'du. Yang pertama tentunya saya bahagia sekali bisa bertemu online ya melalui para akhwat yang ada di Blitar ya. Dan mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini membawa barokah buat kita semua. Terutama Ibu Ulfah ya yang menjadi jembatan untuk komunikasi untuk mengisi acara di sini, serta ibu-ibu sekalian yang saya sayangi ya. Nah, kita tahu memang sebentar lagi ya, hitungan hari kita akan bertemu dengan bulan yang dirindukan oleh kita semua sebagai muslimah ya. Dan tentunya doa kita yang pertama ya pada Allah Subhanahu wa taala dari semua persiapan yang kita panjatkan adalah agar Allah memperpanjang jatah umur kita ya. Yang kedua adalah menyehatkan fisik kita agar kita bisa menjalankan bulan yang mulia ini dengan baik ya. Karena memburu bisa sampai kepada bulan Ramadan ini adalah satu kenikmatan yang besar ya. Karena kita tidak pernah tahu masa lalu kita ya, apakah dosa-dosa kita karena kekhilafan kita Allah sudah ampuni, kemudian apakah amal-amal kebaikan yang selama ini kita isi ini sudah mencukupi gitu ya. Maka bulan Ramadan ini bulan yang penuh membawa kebaikan buat kita. Oleh karena itu kita harus betul-betul mempersiapkannya dengan baik. Walaupun ini adalah ibadah
tahunan yang selalu kita adakan, baik ibu-ibu sekalian maupun saya pribadi, yang namanya mengulang kembali ya materi-materi tentang puasa ini itu menjadi prioritas ya. Tetapi ilmu tentang puasa ini tidak hanya kepada persoalan-persoalan fikih ya, yang pada umumnya umat Islam memfokuskan hanya ke bab fikih ya. Apakah lagi haid boleh baca Al-Quran ya, kemudian sholat misalnya bayar qadha atau syawal duluan gitu ya, dan banyak hal-hal yang kaitannya tentang fikih. Padahal fikih itu adalah salah satu dari keseluruhan dari tujuan daripada diwajibkannya ibadah puasa ya. Sesuai dengan tema yang disampaikan oleh panitia, mungkin saya mohon izin untuk menayangkan PPT-nya ya, supaya kita lebih fokus nanti. Tadi materinya saya sudah kirim kepada Bu Ulfa. Saya coba untuk menyampaikan ini. Ya, sudah kelihatan ya Ibu-ibu ya? Sudah, Layarnya Ustazah. sudah, ya sudah ya. Ya, merawat cinta di bulan Ramadan. Ya, cinta ini tidak lebih dari dua yang kita selalu lakukan. Yang kepada adalah merawat cinta kita kepada Allah, dan yang kedua adalah merawat cinta kepada selain Allah. Ya, kepada selain Allah itu luas ya, pada diri kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada umat tentunya. Tetapi cinta kita kepada Allah ini merupakan pondasi ya. Ya, semua hamba-hamba Allah ini bertemu dengan Ramadan dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang mendatangi Ramadan ingin taubatan nasuha ya, yang bisa jadi dia menghampiri Ramadan itu banyak bawa beban dosa ya, dan ini merupakan hidayah orang-orang yang hidupnya penuh dengan maksiat kemudian tersadarkan ketika datangnya Ramadan ya. Ada orang-orang yang mendatangi Ramadan itu untuk meningkatkan ya, meningkatkan ketaatannya dari yang sebelum Ramadan. Nah, ada yang mendatangi Ramadan ingin mendapatkan ibadah yang terbaik ya dari di bulan Ramadan ini. Nah, semuanya itu adalah gambaran masyarakat atau umat ya menjemput Ramadan. Ada juga golongan yang menjalankan Ramadan itu mendatangi Ramadan itu hanya rutinitas. Biasa aja tuh gitu ya. Bahkan hanya kepada persoalan-persoalan simbol saja. Ramadan ini bisa buka puasa ya bareng keluarga ya, kemudian apalagi COVID misalnya ya. Kemudian bisa banyak waktu ya, dan merasa bangga hanya dengan tidak makan dan tidak minum ya. Bahkan tidak sedikit juga orang yang menjalankan ibadah puasa ini, puasa dijalanin tapi sholat tidak. Nah, ini PR ya, gambaran kita umat Islam. Nah, tentunya kita yang hadir hari ini ingin yang terbaik ya dalam Ramadan ini dari Ramadan yang sebelumnya. Nah, yang ini materi yang selalu kita ulang-ulang ya tentang keutamaan bulan Ramadan. Kita diingatkan kembali bahwa di antara hamba-hamba Allah ada hamba yang utama, yaitu Rasulullah SAW. Di antara 12 bulan itu ada bulan yang terbaik, yaitu Ramadan ya. Di antara malam-malam yang terbaik ada malam Lailatul Qadar ya. Di antara hari-hari yang terbaik adalah hari Jumat. Di antara bumi yang terbaik dari bumi-bumi yang lain adalah bumi Palestina gitu ya. Jadi punya karakteristik semuanya itu. Nah, keutamaan bulan Ramadan ini betul-betul harus menjadikan tekad ya, pijakan kita ummahat sekalian, akhwat sekalian dalam melandasi ibadah kita dalam Ramadan. Abul A'la Al-Maududi
beliau Mbak Darin tadi lo cari. menggambarkan bahwa Ramadan ini diibaratkan seperti pesantren Ramadan, atau sebulan penuh ini Allah siapkan paket latihan ya, atau tempat training gitu, yang dalam sebulan ini dibuat aturan sedemikian rupa ya, agar target daripada pelatihan sebulan ini sesuai dengan tujuan. Itu yang digambarkan dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ingin memperoleh sertifikat la'allakum tattaqun ya. Jadi dibuat aturan sedemikian rupa seolah-olah kita sedang di training agar bisa menjalankan ajaran Islam secara total sebulan penuh. Supaya peserta Ramadan ini sungguh-sungguh itu dari berbagai macam arah Allah menguatkan. Pertama adalah busroh ya, jadi promosi. Siapa yang di bulan Ramadan berpuasa, Allah akan diberikan kabar gembira ya. Kemudian pahala-pahala ya Allah juga berikan. Dan yang pelatihan ini serentak seluruh dunia ya. Jadi kalau semuanya menjalankan ibadah puasa ini itu saling menguatkan. Dan ruang untuk menggoda setan itu semakin sempit ya. Ya sampai semua stasiun TV ya, iklan-iklan ya, mungkin apa saja semuanya mengarah kepada penguatan. Walaupun kita ada pilihan ya, walaupun dikemas sedemikian rupa acara TV, kita masih ada yang agenda yang lebih baik yang sudah diprogram oleh Allah ya. Nah, tentunya orang yang memasuki Ramadan dengan persiapan yang minimal ya, ketika dia mengikuti acara tetap nonton TV ya misalnya, ya tetap saja akan ada pengaruh-pengaruh positifnya walaupun sangat minim ya kalau dia mengikuti misalnya mimbar agama Islam ya. Nah, jadi sebulan penuh dan yang diuji, yang dilatih selama sebulan penuh itu bukan hanya bab ketaatan ya, ibadah, tapi bab pengorbanannya. Kita lihat urutan-urutan dalam ibadah Ramadan, kata Abul Ala Maghudi, pertama adalah latihan ketaatan, yaitu kesabarannya dalam mentaati Allah. Yang agendanya luar biasa kita lihat. Dari mulai kita sahur sampai berbuka, padat merayap gitu ya. Kemudian yang kedua, latihan mempuasakan jiwa raga ya. Anggota tubuh maksud saya, anggota tubuh. Jadi mempuasakan mata, hati, telinga, ya, gaya hidup, ya, itu jauh lebih berat dibanding mempuasakan tidak makan, tidak minum. Gitu. Nah itu sudah kalau kita baca tentang mana yang diwajibkan, mana yang sunnah, mana rukun, mana yang harus diperhatikan selama Ramadan, itu targetnya adalah di situ. Kemudian diuji lagi bab harta ya. Salah satunya Allah akan lipat gandakan orang yang berinfak, berzakat, bersedekah ya. Allah akan lipat gandakan di bulan Ramadan. Maka semua pusat latihan untuk berinfak jiswab itu di bulan Ramadan. Sampai fidyah juga di bulan Ramadan. Karena memang sampai 700 kali lipat. Tujuannya bukan untuk pahala itu. Kalau sebulan penuh dia terbiasa bersedekah dari mulai 1 hari ya sampai 30 hari, itu diharapkan karakter berbagi itu hadir di 11 bulan berikutnya. Gitu. Itu targetnya. Gitu. Maka Nabi sampai bilang, bersedekahlah kamu walaupun hanya seteguk air, karena yang diajak bersedekah itu protes. Saya aja susah, bagaimana saya bersedekah? Bersedekahlah kamu walaupun dengan hanya seteguk air.
pahala kamu akan sama dengan orang yang meminum takjil kita ya, berbagi itu. Nah, sebelum lebih lanjut kita coba bahas di sini. Yang pertama adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan merupakan peristiwa paling besar dari keutamaan lainnya. Ya. Kenapa? Kita lihat bahwa dalam Al-Quran itu di sini katakan adalah kalamullah yang menjelaskan tentang kejadian umat terdahulu. Ya. Kita bisa tuh menjadi teladan bagaimana perjuangan Nabi Musa, ya, bagaimana perjuangan Asia ya, dalam Al-Quran dengan jelas, bagaimana perjuangan Aisyah ya saat difitnah ya, itu bagaimana kita bisa belajar ya. Kemudian hukum-hukum ya, dan berisi aturan-aturan yang menghantarkan kebahagiaan dunia akhirat bagi yang menjalaninya. Gitu. Jadi Al-Quran, bulan yang diturunkan Al-Quran ini kita lihat adanya di bulan Ramadan. Punya spesial gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kita bersyukur gitu ya. Makanya orang berbondong-bondong bersyukur sekali kalau Allah panjangkan umur dan sehatkan kita bisa masuk bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Jadi kita karena ini adalah bulan suci, jadi hamba-hambanya itu dipersiapkan untuk mensucikan diri gitu selama Ramadan ini. Sebagai cikal bakal agar dia nanti siap menghadirkan kesucian pada 11 bulan mendatang. Dan ketika dia istiqomah dengan menjaga kesucian dan ketaatan ini adalah tujuan daripada perjuangan agar kita bertemu Allah sama pada saat kita lahir di dunia ini. Bahwa kita lahir dalam keadaan suci, kita ingin bertemu Allah juga dalam keadaan qalbun salim, ya, hati yang bersih. Nah, momentum yang paling berharga bagi kita di sini adalah di bulan Ramadan ini. Jangan kita sia-siakan, ya. Kita harus terus mencari keutamaan yang bisa menguatkan kita. Ya. Itu yang pertama kita lihat. Nah, yang kedua, hadirnya malam Lailatul Qadar. Ya. Sebaik-baiknya malam adalah malam Lailatul Qadar. Malam diturunkannya Al-Quran, ya, serta malam yang penuh keberkahan dan malam kebaikan. Ya. Jadi dalam satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Seperti dikatakan ini, inna anzalnahu, sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan Jibril dengan izin Allah, Tuhan mereka untuk membawa segala urusan. Selamatlah malam itu hingga terbit fajar. Ya. Jadi Rasulullah SAW sendiri ya kita lihat sebagai teladan. Jangankan bulan Ramadan ya. Hari-hari biasa saja kita belum bisa meniru, meneladani Rasulullah persis gitu ya. Paling mendekatinya juga jaraknya agak jauh. Salah satu contoh kisahnya Aisyah kan. Bagaimana Rasulullah SAW ketika dia sholat ya, lagi sholat berjamaah, kemudian pengen ke toilet. Anggaplah bukan hanya sekedar ini, ya cukup lama dia di toilet itu. Dia katakan, saya sudah selesai ke toilet, rakaat pertama belum kelar. Ternyata Rasulullah SAW membaca di rakaat pertama itu surat Al-Baqarah. Maka bagi kita yang sudah jatuh cinta dengan Al-Quran dan menjaga hafalan melalui sholat, itu luar biasa. Jadi kalau orang sudah jatuh cinta terhadap Al-Quran, udah nggak perhitungan. Maka bisa jadi target-target tilawah per hari 1 juz itu udah melampaui ya, di hari biasa. Kemudian tahajudnya Rasulullah SAW itu sampai bengkak gitu. Coba bayangkan, kita pernah ngalamin misalnya jalan yang cukup jauh, ya.
itu biasanya bisa kaki kita sampai bengkak. Berarti kuantitas dan kualitas sholat tahajudnya Nabi luar biasa. Masa kita hanya menjalankan 11 rakaat ya, kemudian dengan qiyamul lail, anggaplah qiyamul lail kita 8 karena sudah witirnya di tarawih gitu. Nggak tuntas ya. Kalau kita menganggap bahwa amalan-amalan ibadah Ramadan ini bukan prioritas, maka akan selalu ada 1000 alasan untuk meninggalkannya. Tapi kalau kita menganggap ini sebagai prioritas, selalu ada untuk mengisi hari-hari Ramadan kita. Nah, Rasulullah SAW, kalau kita baca hadis-hadisnya ya, di 10 terakhir Ramadan tidak tidur. Ya mungkin kalaupun tidur mungkin tidur ya kayululah ya siang harinya. Karena beliau tahu betul ya bahwa 10 terakhir ini adalah puncak dari perjalanan panjang training yang kita ikuti ini. Jadi dia makanya harus diatur. Nafasnya harus panjang. Kesehatan kita. Salah satu menjaga ritme itu adalah dengan mentaati yang disunahkan itu. Mempercepat takjil ya. Dan takjilnya mempercepat itu hanya membatalkan ya 2 kurma. Untuk membatalkan kita bisa sholat maghrib gitu. Nah, orang yang membatalkan dengan 2 kurma ini atau 3 kurma gitu ya, sunnahnya dia sholat ya, dia mendapat keutamaan awal waktu sholat. Nah, selesai sholat dia mau makan makanan berat, tidak sesemangat ketika dia langsung makan. Nah, hikmah dari sini mungkin nanti kalau ada dokter bisa sisi kesehatannya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu siang maupun malam kurangi tidur gitu. Supaya kita tidak kekenyangan, tidak ngantuk, karena kita ada setelah buka ini ada perjuangan menuntaskan tilawah kita, menuntaskan munajat kita, menuntaskan bangun malam kita. Kalau kita punya target, jadi ada contoh orang-orang soleh ya. Ada jadi jadwal tilawah itu, misalnya yang punya target sekali khatam ya, maka dia harus membaca Al-Quran di setiap waktu-waktu sholat itu setelahnya atau sebelumnya 5 halaman. Ada yang mau targetnya 2 kali. 2 kali misalnya ya. Atau 1,5 ya. Berarti 15 itu per sekali sholat, atau setelah waktu-waktu sholat, setelah sholat, itu ada yang 8 halaman, ada yang 10 halaman. Tapi ada yang puncaknya. Ini kelas yang sudah melewati. Yaitu setiap waktu sholat, ya, sebelum atau setelah, dia 20 halaman. Berarti sehari dia 5 juz. Nah, di mana kita mulai melakukannya itu? Itu selain membaca di sela-sela kesibukan kita, ya, karena kita bisa jadi masih COVID ya, online ya. Nah, anggaplah waktu yang bisa kita lakukan pada saat 5 waktu sholat itu hanya 5 halaman. Tetapi kita bisa baca 1 juz di qiyamul lail, ya, 1 juz di duha, ya 12 rakaat. Bisa juga di qobliyah ba'diyah ya, karena pada saat kita sholat sunnah itu kita dibolehkan pegang mushaf. Yang tidak boleh sholat wajib. Nah, jadi orang nggak akan sampai kepada malam Lailatul Qadar ya, karena malam Lailatul Qadar ini bulan biasa itu kan harus dilipat gandakan ibadah kita. Di Lailatul Qadar itu lebih lipat ganda lagi gitu. Jam tidur Nabi berkurang gitu. Makanya yang dikatakan itikaf itu di dalam masjid ya. Nabi menjauhi istrinya ya, semuanya itu supaya lebih konsen lagi gitu. Ya, tetapi kita, dalam kondisi pandemi ini berarti kita bisa jadi menghadirkan suasana itikaf dalam rumah kita ya. Dan dimulai dari diri kita sendiri, berarti kita udah harus menjadwalkan sebagai seorang ibu. Tentu kalau kita
ya dengan suami harus izin dengan suami. Buat aturan yang tidak benturan dengan kewajiban-kewajiban lain. Gitu ya. Dari mana kita bisa melakukannya? Ya bisa jadi kita 2 jam sebelum masak sahur udah bangun. 2 jam itulah itikaf kita ya. Ya nilainya tentu berbeda, Pak. Tapi pahalanya mungkin pahala karena 2 jam kita isi dengan ibadah ya. Itikaf yang sesungguhnya kan di masjid. Nah, yang berikutnya adalah bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan ampunan. Syarat untuk kita dapat masuk surga adalah diri kita bersih dari dosa-dosa. Ramadan salah satu tempat untuk kita mendapat ampunan Allah selama kita menghadirkan ketaatan. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di hadis lain, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan lagi tentang Lailatul Qadar ya. Man qama fi Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Orang terseok-seok minta diampuni sama Allah nggak akan diampuni. Tapi orang yang berpuasa, dan ini maknanya bukan hanya puasa, tidak makan, tidak minum ya. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Itu baru bab puasanya, belum bab qiyamul lailnya ya, tarawihnya. Diperkuat lagi Lailatul Qadar gitu ya. Jadi Allah itu memberikan bonus-bonus ini tujuannya agar umat ini ikutin deh. Kamu insya Allah kalau kamu ikutin sebulan penuh ini 11 bulan ringan. Karena hanya tinggal mengikuti kebiasaannya. Ada program menurunkan berat badan nih. Saya lupa nama istilahnya apa itu. Di keluarga dipraktekin lah di rumah saya. Itu biasanya mainnya kepada ukuran kalori. Jadi kalau mau makan itu kalorinya tidak boleh melebihi dari yang sudah dihitung dari berat badannya. Nah kebetulan di rumah anak-anak subur gitu ya. Jadi udah tahu tuh pagi kalorinya sekian, sore sekian. Nah, itu mereka bawa timbangan kalau mau makan anak-anak. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Udah terbiasa, nggak perlu lagi timbangan itu, udah diukur. Ini kalau makan ini kalorinya sekian, ini makan ini kalorinya sekian. Jadi aturan-aturan yang ada dalam bulan Ramadan ini adalah sebetulnya untuk membiasakan ya. Ketika kebiasaan ini sudah muncul 11 bulan mendatang, sudah menjadi karakter dan ritme kita sehari-hari dan menjadi alarm gitu. Dia tidak lagi ini dan tentunya inilah yang dikatakan keberhasilan mengikuti pelatihan. Seperti Abul A'la Maududi mengatakan seorang tentara yang dia ikut pelatihan ketentaraannya ya, dia akan diuji ya, di situ uji nyali ya, uji keberanian, uji disiplin ya. Kata Abul A'la Maududi terujinya itu saat dia mampu mempraktekkan semua pelatihan itu 11 bulan berikutnya. Betul-betul dia menjadi prajurit yang tangguh ya. Nah, begitu juga kita gitu. Jadi ritme ya. Jadi semua kita kenapa perlu mencatat ya dalam bulan Ramadan itu hari ini berapa juz ya. Sudah tarawih, sudah qiyamul lail, sudah tahajud, sudah sedekah ya. Sedekah itu tidak mesti nunggu uang banyak, bisa saja sehari kita niatin sedekah 5.000 ya kita taruh dalam amplop. Atau sedekah dalam bentuk makanan. Ya. Biasanya Allah melihat bukan kepada banyaknya ya. Ketika kita punya kemampuan mengolah masakan, baik itu dari singkong, dari ubi ya, mungkin modalnya tidak terlalu banyak, tapi bagi orang lain itu adalah spesial. Kalau udah pindah ke hotel berbintang itu harganya berapa kali lipat gitu. Nah ini berpindahnya adalah kepada amal soleh gitu. Jadi ini yang sampai lagi kalau kita latar belakangnya sudah selalu terjaga ya dengan ketaatan.
Terus pinter-pinter kita mengatur. Jadi nggak ada alasan almarhumah Ustazah Yoyo ya bilang kalau kita dalam keadaan susah gitu ya, itu ibadahnya harus lebih 2 kali lipat ya. Ada satu kisah di Gaza ya, yang memberikan inspirasi kita ya, itu kejadiannya di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu umat Islam itu melakukan aksi ya setiap hari Jumat, namanya aksi Masiratul Audah, Great Return March. Itu yang tadi dibacakan oleh moderator ya, tentang parade heroik pembebas Al-Aqsa. Nah, namanya Husam ya, Husam. Umurnya sekitar 14 tahun. Terus dia selalu ikut aksi hari Jumat. Nah, Allah takdirkan 2000. Jadi sebelum saya berangkat ke Gaza yang kedua, saya berangkat ke Gaza 5 kali, tapi berhasil 3 kali. Nah, berangkat saya yang pertama 2012 ya. Saya berangkat pertama 2012 2 kali, dan itu betul-betul perjalanan yang memberikan inspirasi banget buat saya, ukhrawiyahnya ya. Pulang dari Gaza 2012 itu, saya membawa banyak catatannya. Saya bilang di Gaza ini adalah keteladanan yang berserakan. Ya, saya banyak menangis di situ ya. Waktu yang sangat singkat 5 hari ya waktu itu. Yang kedua, yang pertama 5 hari, yang kedua sekitar 3 hari ya. Itu saya mencatat karena memang listrik ya nggak hanya 4 jam sampai 5 jam. Jadi saya sampai kehabisan kertas ya. Pokoknya kejadian-kejadian jadi saya banyak menangis. Kenapa? Karena saya bilang baru kita mendapatkan tamparan ruhiyah yang satu, pindah lagi ke tempat yang lain. Jadi terus-terusan gitu air mata ya. Itu di buku saya setelah 1 tahun. Ini catatan ini kalau nggak dibukuin bakalan hilang gitu ya. Saya bukan penulis yang canggih gitu ya. Akhirnya saya cari teman yang biasa menulis, editor gitu ya. Dan ini banyak cerita real di depan mata saya gitu ya. Jadi kalau baca buku saya itu Hikmah Berserakan di Bumi Gaza itu kisah semua gitu ya. Nah, di situlah kemudian saya menceritakan gitu. 1 tahun baru jadi buku. Nah, terus dengan buku itulah memberikan inspirasi saya terus lebih mencintai Palestina. Nah, 2018 ada peristiwa Masiratul Audah di Hari Bumi itu. Jadi semua jadi orang-orang Israel dan Amerika ini dia membuat program Yahudisasi ya. Di antaranya itu dibuat aturan sedemikian ketat, orang-orang Palestina yang ada di luar Palestina yang sebagai pengungsi itu jumlahnya 7 jutaan gitu ya. Itu dibuat aturan agar bagaimana menjadi pengungsi abadi. Pengungsi abadi. Nah, sementara negara-negara lain ya yang tidak ada hubungan dengan Palestina itu boleh pulang ke tanah airnya. Ini sudah 70 tahun gitu. Nah, program yang kedua yang tersisa ini di Gaza itu ada 2 juta, kemudian di Al-Quds itu ada 3 juta. Yang di Al-Quds ini para murabitah dan murabitin itu direcokin tiap hari ya dengan penodaan demi penodaan. Bahkan Al-Quds ini mereka buat aturan pengumuman 2017 Al-Quds ibu kota Israel. Padahal akidah kita Al-Quds ibu kota Palestina. Itu tujuannya adalah kalau kamu tidak mau mengakui ini adalah tanah Israel, ya keluar dari Palestina. Memang targetnya mereka adalah mengosongkan tanah Palestina itu. Nah, kemudian yang di Gaza itu diblokade gitu. Udah dikasih jatah listrik hanya 4 jam, di lockdown ya. Semua jalur untuk keluar dan keluar masuk itu seperti neraka ya. Banyak yang meninggal di imigrasi. Tujuannya untuk apa? Ini adalah teror supaya orang-orang Gaza itu mengibarkan bendera putih
dan orang-orang yang di Al-Quds juga nggak tahan, terlebih lagi 5 juta warga Palestina yang ada di dalam ini adalah mewakili harga diri umat. Gitu. Harusnya yang ada di Al-Aqsa dan di Gaza ini adalah 1,5 miliar umat Islam. Harus bersama-sama. Tetapi dengan kondisi seperti ini, 5 juta inilah di garda terdepan dan harus di backup oleh donasi, dengan doa, dengan edukasi. Nah, di Gaza itu dibuat teror sedemikian rupa. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Di saat mau dikeluarkan orang-orang yang 5 juta itu, karena mereka akan mendirikan negara Israel. Tidak ada satu orang pun Palestina yang ada di Palestina. Nah, kalau ini sampai terjadi, ya orang-orang Al-Quds dari kedekatan, gitu ya. Sementara umat Islam berdiam, gitu. Padahal kita tahu kiblat pertama umat Islam itu adalah Al-Aqsa, yang pada saat itu seluruh umat manusia seluruh dunia itu tidak sah sholatnya ketika dia tidak menghadap ke Masjidil Aqsa. Harusnya saat Al-Aqsa itu ternodai. Jadi ada agenda Masjidil Audah. Karena dunia dia, orang-orang Gaza itu malah membuat tagline-nya itu adalah kembali ke Gaza, kembali ke kampung, gitu ya. Di Gaza tetap bertahan, yang ente yang tujuh melawan tentara Israel yang jaraknya paling dekat itu 50 meter, paling jauh 300 meter. Gitu. 300 meter. Nah, pada saat melakukan aksi itu tujuannya untuk apa? Nggak ada kata diam di Facebook. Ya. Akhirnya saya berpikir ini lama-lama kisah-kisah indah seorang-orang soleh, para penghafal Quran yang saya posting di Facebook ini akan hilang. Buatlah saya buku sebulan itu, 2000 satu keluarga itu pergi menempuh perjalanan ya berkilo-kilo gitu. Jadi kalau habis Jumat dia mengatakan kalau begitu saya Abi, Umi, saya jalan duluan ya ke aksi damai itu. Itu Usam itu mengatakan satu hari sebelumnya dia ngomong sama uminya. Dia katakan, kenapa kita nggak menyiapkan kain itu sekarang-sekarang aja Umi, gitu. Kata uminya, kenapa kamu ngomong begitu? Ya, kan kita tahu setiap hari Jumat pasti ada yang kena bom, gitu ya. Dia katakan seperti itu. Kamu ngomong ini aja gitu ya. Kemudian sebelum waktunya ibunya ulang tahun itu dia membuatkan lagu. Waktunya dia membuat lagu yang indah buat ibunya. Pada saat itu bulan puasa. Husam berangkatlah dia ke aksi Masjidil Aqsa, itu indah buat udah lebih dulu karena anak-anak muda usia 14 tahun. Lebih dulu di saya internetnya kenapa buka ya atau di saya malah itu berkomunikasi
Saya sudah matikan ini. Nah, ini saya masih saya sudah berdengung nih. Nah, ini. Nah, berdengung nih suaranya. Geli ini agak ini mulai geli asap ini dalam ini online kita jadi suaranya agak ini. Ini utama sekali. Ini itu. Di lapangan besar itu, pada saat di lapangan besar itu yang pertama kali ibunya datangin itu adalah di mana Husam itu ikut aksi. Firasatnya mulai ke Jawa. Pada saat dia mendatangi tempat di mana Husam itu berdiri, ibunya nanya, mana Husam? Kemudian dikatakan Husam sudah dibawa rumah sakit, baru belum lama kena sniper Israel. Karena jaraknya 50 sampai 30. Kenapa saya tahu? Ya nanti ceritanya setelah buku ini saya buat, ternyata saya ditakdirkan Ramadan bisa masuk 2019. Nah pada saat itu ibu bapaknya bergegas ke rumah sakit. Masih punya kesempatan sekitar setengah jam lah memeluk ya. Azan maghrib, Husam syahid. Siapa Husam itu? Husam adalah seorang pemuda Gaza, hafal Quran. Dia aksi di hari Jumat di 10 awakhir Ramadan. Dan yang ketiga adalah ingin menghadirkan suasana Badar bahasanya. Jadi mereka semua anak ya, sampai lagi kalau kita tanya banyak sekali ummahat dan suami istri yang masih yang punya anak balita ya ikut aksi di situ amputasi saking banyaknya kena sniper Israel. Dan ini kalau dilakukan pengobatan secara seperti di negara-negara merdeka ya itu membutuhkan tahunan. Jadi salah satu untuk mengurangi rasa sakit itu adalah amputasi. Karena memang keterbatasan obat, temannya bilang nih ke keluarga ini, aksi besok kamu mau hadir nggak? Hadir, masih ada kaki saya satu lagi, gitu. Dan saya sudah menyiapkan grupnya untuk hadir. Ada yang didatengin lagi, yang dua kakinya sudah diamputasi. Dia katakan saya akan hadir, saya sudah menyiapkan kursi roda. Itulah yang digalang ya. Galang bantuan untuk kru, galang bantuan untuk kursi roda ya yang digalang oleh Adara misalnya ya. Nah, mereka mengatakan bahwa dua kaki mereka udah di surganya Allah. Semoga dua kaki saya ini masih ada di surganya Allah. Kalian bisa mengamputasi kaki, mengamputasi, memborgol, mematikan semangat dan tekad kami untuk membebaskan Al-Aqsa, Palestina, tanah dan masjidnya umat Islam. Itu ya kita lihat semangat perjuangan. Yang keempat, dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Ini juga keutamaan. Kalau kita nggak ada tekad dan plan, nggak ada yang spesial. Apa yang dimaksud pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup?
Tapi kenapa masih banyak orang berbuat maksiat? Korupsi, perselingkuhan, pembunuhan, ya, perkelahian, ya, pertengkaran. Ramadan, pintu neraka kita buka, tidak ditutup dengan kemaksiatan yang kita lakukan selama Ramadan. Ya, jadi dengan kita menjalankan agenda Ramadan, dengan sendirinya pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Gitu. Walaupun inti yang lain adalah ini yang pertama saya berangkat dulu baru buat buku. Nah ini nggak ada rencana mau ke Gaza lagi gitu. Kita belum tahu juga ada yang bisa ke Gaza apa enggak gitu. Buat bukulah saya tentang itu. Tentang Masiratul Audah itu yang aksinya setiap hari Jumat. Ternyata 2009 saya berhasil masuk ke Gaza dan itu suasana Ramadan. Jadi selama seminggu saya ada di Gaza, perjalanan dengan perjalanan masuk Gaza bukan di suasana Ramadan, pada saat 2019 di suasana Ramadan. Dan buku-buku dan tokoh-tokoh yang saya tulis di buku itu, saya punya kesempatan untuk bertemu dengan pelaku langsung. Bahkan saya ikut di aksi Masiratul Audah itu. Yang saya kalau nulisnya itu saya membacakan buku-bukunya aja, saya menulis buku itu saya aja gemeteran gitu. Itu betul-betul uji nyali dan saya merasakan takutnya luar biasa. Tapi mereka mendatangi aksi damai itu tidak ada rasa takut. Seperti mereka menghadiri tablik akbar. Jadi dengan mata kepala saya lihat bagaimana yang pakai kursi roda, yang pakai kruk, ya, kemudian orang tua, bahkan saya menghadiri alir, ya. Baru selesai tasbih bunyi ledakan. Karena jaraknya dari saya dengan itu 300 meter, ada yang mereka sudah 50 meter jaraknya di situ. Saya kaget. Saya colek ibunya Rozan itu. Saya bilang itu ada bom. Dengan tenang, nggak ada ekspresi. Itu baru terjadi pembukaan, kata dia. Terus saya ikutin dia. Hati saya gemeteran itu sebetulnya. Ya sesuai dengan imannya. Nah, ketika selesai tauji satu orang, bunyi lagi ledakan yang lebih dahsyat lagi. Saya colek lagi kan. Saya bilang, itu ledakannya dahsyat sekali. Kata ibunya Rozan, itu baru yang kedua kali. Masih ada yang ketiga kali. Dan ketika mau yang saya udah melihat udah hafalan, segera ke mobil nih. Ternyata kita dan saya dikelilingin ke lokasi yang lebih dekat jaraknya. Dan mereka, apa yang mereka katakan ketika kita disambut dengan nasyid, dengan ujung kaki. Setelah saya masuk ke mobil, 15 menit setelah hadir di situ, itu sudah ada 30 orang yang kena sniper Israel. Dan ketika kena sniper Israel, mereka menggunakan peluru itu dioperasi sampai 15 kali operasi. Sekali operasi 100 juta. Nah, itulah yang kita mengatakan menggalang dana, ya, untuk mereka agar mereka kembali berhutang dengan tenaga medis yang ada di garda terdepan. Kita nggak bayangkan kalau tenaga medis
yang mengurusi COVID itu semua mengundurkan diri. Kita nggak bisa kebayang seperti apa akan bergelimpangan itu yang meninggal. Begitulah gandakannya pahala ya. Setiap amalan kebaikan dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi ya. Jadi bisa jadi Allah mengatakan bahwa untuk puasa aku yang memberi. Karena ada tingkatannya. Allah akan lihat nih peserta pesantren Ramadan ini yang sampai tuntas. Makomnya berbeda. Bisa saja udah Allah lihat ya progresnya sejak pendaftaran sampai terakhir. Itu rahasia Allah tentang Lailatul Qadar ya. Kita nggak pernah tahu. Kalaupun ada riwayat-riwayat itu adalah banyak pendapat ya. Nggak bisa kita melihat realnya. Tapi mungkin yang paling dirasakan kita semakin tenang dan dekat dengan Allah, dengan Al-Quran ya, dan merasakan bahwa apa yang kita inginkan atas ridha Allah. Kan Allah janji begitu kan? Ya, siapa saja yang mencoba menyakiti kekasihku, hadapi aku gitu kata Allah kan gitu. Dilanjutkan di hadis itu, mulutnya mulutku, tangannya tanganku, pikirannya pikiranku, kakinya kakiku. Maknanya adalah apa saja yang diucapkan, apa saja yang difikirkan, apa saja yang digerakkan itu atas ridha Allah. Jadi Allah kalau yang nggak ridha, kita nggak bergerak dan kita nggak berbicara. Nah, itu ya. Nah, baru sekarang kita masuk ke merawat cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu bulan Ramadan ya. Tentunya ini bulan yang ya pada saat yang namanya training tentu kita memberikan perhatian penuh ya ketika kita mengikuti Muqayyam Quran. Muqayyam Quran itu kan seperti pesantren Ramadan ya. Kalau kita bukan Muqayyam Quran, kita membaca Al-Quran di tengah-tengah kesibukan kita. Karena bekerja di luar dari tilawah Quran itu adalah aplikasi membumikan Al-Quran dalam setiap aktivitas kita. Tapi ketika Muqayyam Quran itu spesial. Kita bahkan Muqayyam Quran itu bisa 3 malam, bisa sepekan, ya bisa 4 hari ya. Kita berlepas diri dari keluarga ya. Kita berdoa, anak-anak sudah disiapkan kan itu kadang-kadang dijadwalkannya 1 tahun ya dari woro-woro sebelumnya. Nah, ketika kita sudah masuk dalam Muqayyam Quran, kita fokus ya, bertemu dengan orang-orang yang sama mencintai Al-Quran, sama-sama sedang berjuang menghafal untuk setoran, yang bangun malam, kemudian juga kita bisa mempraktekkan baca sholat tahajud dengan berapa juz ya. Itu Ramadan sama dengan Muqayyam Quran. Berarti merawat cinta di bulan Ramadan ini untuk mempersiapkan stok kita agar kita tidak tiris ya, tidak defisit cinta kita di 11 bulan berikutnya. Dia harus ada stoknya itu. Dan itu kalau kita lakukan dengan baik, udah dahsyat itu. Kita menjadi orang-orang yang tidak perlu lagi yang namanya semacam catatannya. Kita kadang-kadang bersyukur juga kalau dalam taklim-taklim ada mutaba'ah tilawah berapa juz ya. Seperti tadi ketika orang mau menurunkan berat badan dengan kalori itu ya. Ketika dia sudah terbiasa, dia sudah tidak perlu lagi catatan itu, sudah menjadi ritmenya. Bahkan orang yang menjalankan tugas ketaatannya itu karena Allah bisa melampaui dari target-target yang dibuat oleh halakoh itu misalnya atau taklim itu. Nah, jadi menomorsatukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ini sebetulnya nanti kita urai di 11 bulan berikutnya. Jadi Allah itu selalu nomor satu, satukan Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dia amat sangat cintanya kepada Allah. Belum lama ini kita mengundang narasumber dari Masjidil Aqsa Murabitoh ya, namanya Uhti Zenah ya.
beliau mengatakan yang paling berat bagi kami ketika dapat hukuman dari Israel menjauhi Al-Aqsa. Jadi Al-Aqsa bagi kami rumah pertama kami, kata dia. Al-Aqsa bagi kami segalanya. Bahkan kami rela mengorbankan suami kami di penjara, anak kami di penjara demi Al-Aqsa. Sesuatu yang sangat menyedihkan dan membuat hati kami tersayat-sayat saat saya, kata dia, dihukum oleh Israel tidak boleh mendatangi Masjidil Aqsa selama 4 tahun. Ibad namanya ya, dijauhkan. Hari-hari saya penuh dengan air mata. Saya ingin memeluk Al-Aqsa dengan tilawah saya. Saya ingin memeluk Al-Aqsa dengan halakoh Quran saya dengan ibu yang lain. Yang membuat hati tersayat-sayat karena rumah saya dengan Al-Aqsa itu bersebelahan. Gitu. Nah, mestinya bagi kita menghadirkan Al-Aqsa itu di rumah kita. Ya. Saat waktunya sholat, bangun malam, kita ingat Al-Aqsa memanggil. Ya. Jadi jarak antara kamar tidur dengan kamar mandi itu semakin dekat, tidak ada lagi keletihan. Menomorsatukan Allah. Ya. Nah, salah satunya Allah udah buat aturan. Ya. Nah, ayo siapa yang mau sholat duluan, siapa yang mau makan duluan, kan dalam training begitu. Kita akan memilih sholat duluan, ya. Kecuali memang di situ penuh misalnya. Ya. Misalnya ada dalam fikih itu perempuan yang darah istihadah itu di antara ulama fikih ada 2 pendapat kan. Ada yang mengatakan darah istihadah, darah nifas itu kalau janin sudah keluar. Berarti ketika janin belum keluar itu namanya darah istihadah. Walaupun ada pendapat ulama yang lain, ketika dia sudah flek-flek itu darah istihadah. Perdebatan masalah fikih itu selalu 2 nilainya. Yang benar dapat nilai 2, yang salah dapat nilai 1. Kalau saya suruh memilih, saya akan memilih darah nifas itu kalau janin sudah keluar. Kenapa? Karena di saat itu sedang pertaruhan, kita sangat membutuhkan perintah Allah. Gitu. Nah, jadi menomorsatukan Allah itu. Jadi kita jangan sampai di program di Ramadan ini habis waktu kita untuk urusan-urusan makan, ya, istirahat, ya. Kita harus betul-betul selektif di ibadah Ramadan, memanfaatkan betul. Nah, jadi itu seperti mukoyam, kita memfokuskan, maka cinta kita kepada Allah itu jaraknya terasa dekat sekali. Ya. Ada semacam perasaan nggak kerasa lama. Kalau sholat tarawih kita pasti menyesuaikan dengan anak-anak gitu ya. Pasti anak-anak saya akan selalu bisikin, ini ayatnya yang pendek-pendek aja. Gitu. Berarti waktu khusus dengan Allah itu bagi kita adalah di Qiyamul Lail. Kita bisa berlama-lama sampai lagi kalau kita ikut menyiapkan dengan tadabbur ayat-ayat Allah. Ya. Nah, yang kedua, bersegera menaatinya dan tidak menunda-nunda. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk pada kami. Ini bab bersegera ini bukan hanya di bulan Ramadan. Saya selalu mengatakan, ya, salah satu oleh-oleh dari Gaza itu, Ustadz Abdullah Rantisi, ada kisah namanya Sinaatul Maut, ya, merancang kematian. Ustadz Abdullah Rantisi itu dia ditanya oleh wartawan, Anda dan warga Gaza ini apakah tidak takut dengan kematian? Setiap saat dibom terus. Ustadz Abdullah Rantisi mengatakan, apakah bukan hanya saya, Anda dan saya sama-sama akan mengakhiri hidup. Tapi saya ingin mengakhiri hidup bukan karena sakit saya, walaupun saya seorang dokter. Saya tidak mau meninggal karena sakit. Karena ini adalah bumi jihad, saya ingin meninggal dibom oleh Israel menggunakan pesawat Apache. Sama seperti sahabat Nabi dari suku Badui. Dalam hadis itu tidak disebut namanya, tapi suku Badui. Sahabat Nabi ini selalu membersamai Nabi dalam jihad perjuangan. Suatu saat umat Islam menang, Nabi membawakan ghanimah. Apa kata si fulan ini? Sahabat Nabi ini.
wallahi, selamanya aku membersamai perjuanganmu bukan karena Godima ini, karena aku ingin mengakhiri hidup dengan yang indah, yaitu dengan cara tombak menembus leher. Ternyata Ustadz Abdullah Rantisi ini meninggal sesuai dengan rancangannya, sahabat Nabi meninggal sesuai dengan rancangannya. Dibom oleh Israel menggunakan pesawat Apache, sahabat Nabi tombak menembus lehernya. Itu yang disebut merancang kematian. Maka ada istilah, orang hebat adalah orang yang bisa merancang hidupnya, dan orang yang paling hebat adalah orang yang bisa mempersiapkan kematiannya. Merancang kehidupan itu seperti apa? Saat dia mampu menghadirkan ketaatan selama 24 jam. Selama 24 jam. Dan kita harus selalu menganggap bahwa setiap hari kita adalah hari terakhir kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Kita menganggap orang yang sudah komplikasi, sudah uzur, kayaknya umurnya nggak bakalan lama lagi. Ternyata enggak tuh. Bertahun-tahun masih. Bisa jadi dengan bertahannya dikasih sakit itu, Allah bukan hanya menghapuskan dosa dia, tapi Allah ingin meninggikan derajatnya. Bisa jadi masuk dalam rombongan para syuhada, para anbiya, gitu ya. Tapi ada orang yang kita menganggap masih muda, bakalan umurnya panjang, enggak juga. Banyak yang meninggal, padahal sehat pola makannya. Dengan kata lain, setiap hari kita adalah kita sedang menunggu antrian panggilan Allah. Cuma kita tidak tahu di nomor urut berapa. Sampai lagi dalam situasi COVID. COVID, berita-berita kematian karena COVID ini mengingatkan kita bahwa jarak kita dengan kematian itu semakin dekat. Maka di sisa umur yang tersisa ini, kita jangan lagi menunda-nunda perintah. Kesempatan tidak datang 2 kali. Jika kita mengatakan bahwa hari kita adalah hari yang terakhir, setiap hari kita adalah hari yang terakhir, kita selalu membawa 2 pakaian sabar dan syukur. Kalau kita nggak ada angin, nggak ada hujan, kok anak kita mendadak marah-marah, ngedumel luar biasa, langsung baju sabar kita muncul. Jangan-jangan ini saya terakhir bertemu dengan anak saya. Saya harus sabar dan saya harus nguatin kesabaran. Ada acara. Jangan-jangan ini hari terakhir saya hadir di rapat POMG itu. Saya nggak mau nunda-nunda. Jadi kalau kita selalu menganggap bahwa setiap hari kita adalah hari terakhir, kita selalu standby dengan ketaatan. Dan nanti ada jadwal-jadwal yang tidak bisa kita tidak perlu lagi tercatat, sudah menjadi alarm, ya. Nah, terutama hubungan kita dengan Al-Quran. Kita harus bisa pastikan bahwa saat Allah mencabut nyawa kita harus bisa memastikan bahwa tahsin kita tidak bermasalah. Tahsin kita nggak bermasalah. Itu minimal banget. Yang sampai kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacaan Quran kita masih bermasalah. Tetapi kita tingkatkan lagi. Maka salah satu doa yang kita panjatkan, ya Allah perpanjangkanlah jatah umur kami, agar kami bisa memiliki banyak hafalan. Dan cita-cita kami yang paling tinggi adalah kita ingin menjadi hafizah. Sepulang dari Gaza, saya banyak menangis. Dan saya takut sekali dengan kematian. Yang saya tangisi adalah hubungan saya dengan Al-Quran. Di antaranya adalah kita belum bisa menjadi anak yang berbakti sebagaimana yang sesungguhnya. Harusnya orang tua kita yang sudah uzur, mereka kita siapkan dokter pribadi, kulkasnya penuh dengan makanan sehat, ada supir pribadi, dan setiap hari kita tunggui dia sebagaimana keduanya menunggui kita. Kalau perlu kita bangunkan dia rumah. Tapi itu belum bisa saya lakukan. Belum saya lakukan. Kita baru hanya sebatas menjadi anak, berbakti tidak menyakiti orang tua. Pada saat saya pulang dari Gaza, saya mengatakan kepada Allah, perpanjangkanlah usia saya, Allah. Di sisa umur saya ini, walaupun sudah kadaluarsa, permudahkanlah saya untuk menjadi hafizah, agar saya bisa membangunkan rumah kedua orang tua saya di surga. Saya ingin mengatakan kepada ibu saya,
Bagi kita semua yang masih muda, kedekatan kita kepada Al-Quran bukan hanya membawa keberkahan buat diri kita, keluarga inti kita, tapi juga kedua orang tua kita. Selama kita belum hafal Al-Quran, selama kita belum menjadi teladan yang baik terhadap anak-anak kita, memberikan kontribusi yang banyak terhadap umat, kita selalu masih muda. Kita harus selalu bersegera untuk melakukan kebaikan yang bisa kita lakukan. Yang berikutnya adalah meneladani Rasulullah dalam cinta kepada Allah. Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita harus selalu membacakan salawat. Kita ingin disejajarkan duduk bersama Rasulullah SAW. Kita ingin selalu menjadi yang terbaik dalam mentaati Allah. Siapapun tidak boleh mengintervensi. Siapapun tidak boleh mengintervensi. Kita harus menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Selalu diajarkan urusan akhirat, lihatlah orang yang di atas kita. Tapi urusan dunia, lihatlah orang yang di bawah kita. Kenapa saya mengatakan orang-orang Palestina itu dalam perjuangan menjadi teladan yang tidak pernah tiris? Ya. Bayangkan mereka kena sniper Israel, rumahnya dihancurkan, jatah listrik cuma 4 jam. Tapi kedekatan mereka kepada Allah itu, Masya Allah. Selama saya ke Gaza, saya ingin mengatakan bahwa kalau kita di Indonesia, jarak 1 kilometer itu adalah counter HP. Ya. Tapi di sana adalah counter Quran. Anak-anak memegang Al-Quran, memperhatikan Al-Quran seperti orang Indonesia memperhatikan handphone. Kita lihat. Dan mereka bisa berangkat ke aksi Masiratul Audah itu, bisa dalam keadaan sehat, pulang dalam keadaan syahid. Bahkan tidak sedikit jarak anak yang ditembak, dengan jarak 200 meter, itu jarak 200 meter, seorang anak 9 tahun, setelah dibuka, dalam palanya itu ada 70 peluru. Dan kita lihat Isra Jabis dalam tahanan penjara Israel saat ini, sudah tahun ke-5. Saat dia ingin membeli tabung gas di tengah jalan itu dituduh mau membunuh tentara Israel, padahal dia tidak bawa senjata. Akhirnya ditembak mobilnya dan mobilnya terbakar, 50% tubuhnya itu terbakar. Dalam kondisi terbakar itu dia dimasuki ke dalam tahanan Israel sudah tahun ke-5 tanpa pengobatan. Seluruh tubuhnya itu sudah kaku. Jadi kalau kita lihat foto di pengadilan, itu jari-jarinya sudah putus, mukanya sudah rusak, kering dengan sendirinya dalamnya, dan yang lebih menyedihkan divonis 11 tahun. Sampai tahun ke-5 masuki tahun ke-6 ini, keluarganya belum pernah diizinkan untuk mengunjungi. Kita lihat ya, kenapa mereka sampai melakukan semuanya itu? Karena mereka sudah meyakini tidak ada siksaan, penderitaan yang lebih berat daripada azabnya Allah. Tidak apa-apa. Kami berdarah-darah, kami tersiksa. Yang penting kami berjuang membela agama Allah. Daripada kami kami mendapat siksa Allah karena lalai dari perjuangan. Kemudian yang kedua adalah siap berjihad dengan harta dan jiwa. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim bisabilillah ulaika humus shadiqun, ya. Jadi pada saat kita berjihad dengan waktu dan dengan tenaga, dengan pikiran di bulan Ramadan ini, itu adalah salah satu bentuk suatu saat 11 bulan mendatang jihad-jihad lapangan, kita bukan menjadi orang-orang yang lemah, ya. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, karena waktu juga, merawat cinta dengan keluarga pada bulan Ramadan, ya, saling menjaga ketaatan sesuai dengan tugas masing-masing. Dimulai dari mana? Dimulai dari ku anfusakum wa ahlikum naro, diri kita, ya. Jadi salah satu kita tahu bahasa keteladanan lebih efektif daripada bahasa lisan. Ngocehnya kita di rumah itu pengaruhnya hanya 20%. 80% adalah keteladanan. Apa yang kita lakukan di rumah itu akan mentransfer, suka atau tidak suka, hanya soal waktu saja. Bisa jadi ruangan kamar kita yang kita selalu isi dengan bangun malam,
yang selalu kita isi dengan tilawah ya, dengan dakwah, ini bisa jadi dari kamar kita inilah keluar keberkahan yang akan sampai kepada kamar-kamar anak kita. Dan itu akan Allah perlihatkan. Karena kita lihat saling menjaga ketaatan dimulai dari diri kita. Suka atau tidak suka, fitrah anak itu menyukai kebaikan. Ya. Yang kedua, saling tolong menolong dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, ya. Jadi urusan kebaikan kita yang ini saling tolong menolong dalam kebaikan. Jadi saling menguatkan, ya. Jadi dimulai dari mana? Ya, kebaikan yang kita saling tolong menolong kebaikan, kita harus membuat baiti jannati dalam rumah. Di dapur ya, kita harus berjuang bagaimana anak-anak kita menyukai masakan kita. Dengan ekonomi yang kita miliki ya. Kita berusaha ya, baik melalui YouTube, kita buka resep-resep itu, kita tanyakan, kita dialog, besok mau makan apa dan segala macam hal. Kita cek lagi kamarnya, apakah kipas anginnya itu ada kerusakan ya. Kemudian mungkin pakaiannya dan segala macam hal. Kasih sayang, harta, apa saja yang kita berikan kepada keluarga itulah investasi untuk menjadi penerus dakwah. Ketika kita memberikan perhatian kepada keluarga kita sepenuh hati, maka Allah akan memberikan perhatian kepada kita juga sepenuh hati. Nah, ini kita lihat tidak ada perhitungan. Dari namanya anak itu tidak dibatasi apakah anak itu belum nikah atau sudah menikah. Memang dia sudah menikah, tapi status dia sebagai anak tetap harus mendapatkan perhatian. Yang ketiga, saling berlomba menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Standar umum ya kita ajarkan dia untuk sholat berjamaah ya sesuai dengan kemampuannya. Tetapi kita sebagai aktivis dakwah harus menjadi teladan dalam semua hal. Dalam bangun malam, dalam keikhlasan, dalam kesabaran ya semuanya harus kita lakukan. Tujuannya untuk apa? Agar anak-anak kita bisa meninggalkan jejak keteladanan di hadapan anak. Dan yang terakhir adalah menghadirkan ibadah Ramadan secara bersama-sama ya. Bisa dengan sholat, ya bisa dengan puasa, ya bisa dengan tilawah. Tetapi aturan itu dibuat sedemikian rupa yang tidak kaku, ya, yang tidak kaku membuat anak-anak itu fun, ya. Gak apa-apa dia belum mau, tetapi ada yang mau, ya, yang mereka bisa menyesuaikan. Ini mungkin teman-teman sekalian, jadi kita semua semoga dijadikan Ramadan ini Allah pantaskan kita ya dengan perjuangan kita yang sungguh-sungguh kita mendapatkan ampunan, kita mendapatkan rahmat, kita dijauhkan dari api neraka dan kita ingin mendapatkan malam yang spesial. Dan kita selalu bermunajat ada doa spesial kita di sepanjang Ramadan ini, yaitu kita ingin anak-anak kita bukan hanya sekedar taat, tapi kita ingin bahwa anak-anak kita meneruskan perjuangan dakwah kita sampai titik darah penghabisan. Doa-doa munajat inilah yang selalu kita panjatkan dan kita ingin mempersiapkan diri kita dan anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Kita tidak pernah tahu cara Allah. Kadang-kadang cara Allah itu di luar dari nalar kita. Tapi sekali lagi yang paling penting adalah dari harapan-harapan itu kita berjuang memantaskan diri agar layak Allah mengijabah segala harapan-harapan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Ini pemaparan dari Ustazah Nurjannah begitu menyentil kita semua ya. Khususnya saya bahwa sepatutnya kita bersyukur ya kepada Allah atas limpahan semuanya, baik itu iman, kemudian kesehatan. Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang justru dengan kesempitan yang ada, justru malah menimbulkan iman yang luar biasa. Ini yang patut kita teladani seperti itu. Ya sudah fair kata Ustazah Nurjannah, Masya Allah. Baik, akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Ini sudah ada pertanyaan di kolom chat. Ustazah, bagaimana cara atau tips menimbulkan cinta kepada Allah dan bisa istiqomah memelihara rasa tersebut, Ustazah?
Yang pertama, semuanya itu kan kita pertama membutuhkan, yang pertama adalah jiddiyah ya kita, kesungguhan kita. Kesungguhan kita, misalnya salah satu contoh, kecintaan kita terhadap Al-Quran. Kalau kita belum terpanggil dan belum menghadirkan di hati kita untuk bisa dekat dengan Al-Quran, itu juga susah. Gitu. Jadi pertama munculkan dulu kecintaan kita terhadap Al-Quran. Salah satu contoh saja misalnya. Saya termasuk orang yang menyesal ya, kenapa saya baru mulai mengikuti tahsin ya di sepulang saya dari Gaza. Dan itu ternyata ketika datang cinta itu kita selalu nunggu-nunggu kapan ini waktu tahsin gitu ya. Bahkan kita berusaha ketika nanti setoran itu di tes bacaan kita benar. Kemudian kita ikuti sampai kelas, sampai ke tingkat talaki, tadarus ya, sampai tahfiz. Nah, ini adalah cinta. Ketika cinta sudah datang pada diri kita, caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita butuh kedua teladanannya. Nah, itu bisa kita dapatkan dari mana? Bisa jadi cerita-cerita Palestina ya. Kemudian orang-orang di sekitar kita ya, kalau misalnya ada acara-acara tentang Quran, kan pasti ada itu cerita-cerita istimewa yang kita dengarkan. Nah, kita ingin terpanggil itu. Pertama ada niat dulu nih, niat saya pengen baik. Nah, begitu juga misalnya kalau sudah kita dekat dengan Al-Quran, Masya Allah ya, kita bisa menghafalnya, mengulang hafalan ya, bahkan ada semacam kerinduan, ini jangan sampai salah nih nanti waktu mau sholat fardu, hafalan saya jangan sampai salah, kita ngulang dulu ya, baru kita baca lagi di situ. Dan itu menjadi kenikmatan sebab sampai nanti kalau kita menghafalnya betul dengan sungguh-sungguh ya, ini menjadi keberkahan. Sambil masak kita bisa menghafal Al-Quran, sambil ngegosok bisa menghafal Al-Quran. Nggak terikat lagi dengan mushaf begitu. Bahkan untuk membantu hafalan-hafalan kita itu kita bisa dengan setel murotal, tapi mulut kita nggak pernah berhenti gitu. Bahkan kadang-kadang kita udah tahu nih ayat berikutnya bacaannya ini, itu satu ya. Nah yang kedua adalah membiasakan tadi catatan-catatan itu ya. Misalnya kita duha ya kita catat. Nanti ketika kita sudah malas nyatat, itu pertanda iman kita lagi lemah. Karena kita mau dicatat apa, orang nggak ngerjain sholat kok gitu. Sama seperti orang mau mencatat laporan keuangan kan, pengelolaan keuangan ya. Orang yang rajin nyatat pengeluaran per hari berapa, itu kan yang dikatakan sukses mengelola keuangan bukan karena gaji yang besar. Tetapi ketika pemasukan uang itu berapa dan dikeluarkan berapa, itu dicatat secara detail. Nah, ketika dia sudah berhenti tidak mencatat, berarti dia lagi boros di situ kan. Jadi catatan ini penting untuk kita catat ya. Tetapi kalau sudah terjadi ritme yang bagus, itu tidak perlu lagi catatan. Masa-masa adaptasi. Nah, nanti istiqomah tuh ritme kita. Jadi yang kita butuhkan doping ya, doping vitamin ya, agar kita tetap taat. Yang pertama adalah ibadah harian kita. Yang kedua, kehadiran kita dalam taklim, atau kita mendapatkan kajian atau mengisi kajian. Kalau kita mengisi kajian, itu double kan, mau nggak mau kita harus baca dulu. Jadi sebelum saya misalnya pegang kajian juz amma ya, juz 30 rutin ya online. Itu setiap hari Selasa. Sampai sekarang yang ikut itu istiqomah. Sebelum saya ngisi, saya harus mengkaji dulu. Karena mereka sudah dapat PPT-nya kan, sudah lebih enak. Nah, itu kita yang butuh dengan kajian itu. Apalagi yang mendengarkan lebih luas lagi kan, karena tidak hanya kebatas itu, tapi penjelasan-penjelasan saya begitu. Kemudian bangun malam ya, makanya aksesoris saya teringat banget ketika saya ke Gaza ya. Makanya kenapa di Gaza itu air mata saya bengkak, karena banyak menangis ya pada saat itu. Itu Ustadz misalnya Ahmad Yasin ya, kita lihat di Gaza ya, kamarnya itu isinya hanya Quran. Jadi bagaimana kita membuat suasana di kamar kita ya, makanya Quran, tasbih ya, kebiasaan orang Palestina itu tasbih. Jadi tasbih itu untuk memudahkan kita zikir ya, istighfar dan segala macam hal. Jadi kita harus teman yang begitu dekat bagi kita itu adalah Quran, mukena ya, sama sejadah, karena kita pengen di mana saja nih ruang tamu ada
di kamar kita ada gitu ya. Kayak suatu saat kita habis, kadang-kadang dapur dengan ruang tamu bisa jadi berdekatan gitu ya. Nah, itu memudahkan kita untuk selalu tidak tertinggal dengan ya, dengan segala macam. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini nanti menjadi ritme, ya tidak perlu lagi catatan, sudah menjadi kebiasaan. Sama bi'ah ya, lingkungan. Bagaimana kita punya lingkungan yang baik ya, yang dekat dengan orang-orang soleh ya. Saya misalnya ada grup ya, itu udah update-nya targetnya misalnya sehari 2 juz misalnya. Nah, kita kan ketemu dengan orang tua, ada grup yang di situ orang-orang pinter, orang-orang soleh, nggak bisa orang sembarangan nge-share gitu. Yang abal-abal, yang segala macam, yang hoax sampai lagi gitu. Berarti setiap yang di-share itu tulisan dan kajiannya itu berbobot gitu. Kita perlu ada lingkungan-lingkungan. Misalnya kalau sekarang lingkungan tahfiz Quran ya, odoj dan segala macam itu. Nah, nanti akan terbiasa. Dan yang nggak boleh ditinggalin adalah ngaji rutin setiap pekan, karena itu adalah interaksi kita ya kepada teman-teman kita, agar kita bisa menjaga ya. Kalau kita, jadi yang namanya hadir dalam taklim itu kan dalam hadis dikatakan ya, orang yang hadir dalam taklim itu seolah-olah dia sedang warawiri, sedang latihan jalan menuju surga gitu. Sampai ke tempatnya Allah datangi malaikat ya. Jadi ngaji itu bukan hanya sekedar ngumpulin materi ya, berkah, cari berkahnya itu ya. Bisa jadi tongkrongan ustazahnya itu udah membawa adem kita. Padahal bisa jadi hanya ngomong kultum gitu ya. Tapi itulah yang dikatakan keberkahan lebih banyak. Banyak kita butuh, dan adalah doa-doa tentunya ya. Sama aktivitas dakwah. Aktivitas dakwah itu sangat membantu membackup ibadah kita ya. Dia vitamin lah bahasanya ya. Saya pikir itu mungkin. Ya, lanjut pertanyaan kedua Ustazah, ini bila kita menyeru kepada anggota keluarga untuk sama-sama sejalan melakukan kebaikan, bila ada satu atau dua yang tidak menyaut, terkadang itu membuat kita menjadi kurang ikhlas gitu. Terkadang juga gemas. Ini berpun solusinya, Ustazah. Ya, keluarga ini kan miniatur masyarakat ya. Dia kalau kita, dan ini kaidahnya adalah dakwah. Kalau kita dakwah itu kita harus siap dua, ditolak dan diterima gitu. Direspon dan tidak direspon gitu. Kita persoalannya kita mau mendidik anak ini ibadah karena kita atau karena Allah. Gitu. Jadi kalau saya sih sering menggunakan istilah alamiah gitu. Di rumah misalnya saya nggak terlalu kaku. Ini waktunya sholat, semua sholat enggak. Ya, siapa yang mau sholat? Siapa yang mau sholat? Walaupun cuma 2 orang dari 8 anak misalnya. Enggak, aku mau sholat sendiri, sama ada masalah. Tapi endingnya itu yang kita lihat. Perjalanan yang panjang ini banyak memetikkan hasil. Nah, ternyata dia suka dengan kegiatan Palestina, suka dengan ngaji, ya, suka dengan itu kelihatan. Ya. Dan yang akhir-akhir ini yang membuat saya bersyukur itu di luar dari skenario Allah. Saya cuma ngomong, nanti kegiatan Umi harus ada yang nerusin. Iya ya, kata dia. Aku mau coba ya, Mi, mulai ngikutin kegiatan-kegiatan Umi. Gitu. Padahal kita nggak pernah membayangkan nih anak bisa ngomong begini gitu. Jadi artinya, kalau Allah bilang bergerak terus, ya, kan ada hadis. Allah akan menolongmu selama kamu menolong orang lain. Jadi bisa jadi yang nyelesain persoalan anak kita itu bukan kita. Tapi kita tidak boleh nongkrongin anak terus, sementara orang di luar minta kiprah kita. Ada minta ngajarin tahsin, ada minta dakwah, ya. Gara-gara kita nolongin orang, itulah Allah akan nolongin kita. Gara-gara kita peduli terhadap ekonomi orang lain, Allah akan membantu ekonomi kita. Gara-gara kita menolong agama orang lain, Allah akan menolong agama kita. Karena kita denet. Nggak ada pemaksaan. Kita terus menjadikan teladan. Nah, lama-lama mereka akan lihat orang kita itu 24 jam. Quran yang berjalan pada diri kita itu. Hanya soal waktu saja. Saya punya anak 8, Masya Allah. Alhamdulillah, ujungnya tuh Allah memperlihatkan sedikit demi sedikit. Rugi banget kita kalau punya anak, hanya cita-citanya anak saya baik. Yang penting dia sholat, yang penting dia ngaji, dia bisa ngaji.
Itu terlalu murah cita-cita itu. Kita ingin bahwa anak-anak ini dari penerus dakwah. Penerus dakwah. Maka berbagai macam cara kita berdoa. Ada doa-doa ijabah kita nanti. Anak-anak dan cucu-cucu kita masih banyak. Nafas kita harus panjang. Bisa jadi Allah mengijabah doa buat anak kita selalu berdoa. Takdirkanlah dia menjadi barisan dalam barisan dakwah. Walaupun di penghujung usianya. Bisa jadi dia meninggal usianya 60 tahun atau 75 tahun. Tapi dia ada dalam barisan dakwah. Tidak ada menutup kemungkinan. Dan kita ingat, kita punya 2 anak. Ya. Ada anak ideologis, ada anak biologis. Ya. Makanya 3 amal yang tidak akan terputus, doa anak yang salih, ilmu yang bermanfaat, amal jariah. Udah ada doa anak yang salih itu anak kandung. Jadi berapa banyak orang yang kita bina di luar itu sebetulnya anak ideologis kita. Dan selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Saya suka mengatakan, umur biologis kita bisa berhenti dengan kematian. Tapi umur kebaikan kita, dia akan hidup sampai akhirat. Dan jangan pernah khawatir. Kalau kita baca ayat tentang janganlah bersedih hati, Allah akan memberikan kabar gembira, itu kan di telinga kita pada saat kita mau meninggal, malaikat bisikin. Kalau kita baca tafsirnya itu. Kamu nggak usah khawatir. Dosa-dosa kamu sudah diampuni sama Allah. Sebelah kirinya dibisikin apa lagi? Kamu jangan khawatir. Kamu khawatir anak kamu masih kecil, nanti bagaimana Allah yang akan jaga. Makanya banyak orang yang meninggal itu, dia bisa tersenyum, bahkan bukan hanya senyum. Kayak almarhumah itu kan rahangnya sampai kelihatan saja itu. Ketawanya tuh sampai terlihat gitu. Makanya ada 60 tanda-tanda husnul khatimah. Jadi jangan pernah khawatir. Selama kita tidak mencederai anak-anak kita dengan dosa-dosa, yang mendidik anak tidak dengan marah-marah, dengan segala macam hal, pendidikan yang baik, teladan yang baik, harta yang baik, ya, selebihnya kita serahkan. Mendidik anak itu keluarga, ya, menghadirkan keluarga sakinah dalam keluarga ini adalah seperti kata Abu Athilah, seperti penggali sumur. Gali terus, gali terus, gali terus. Bisa jadi air kebaikan itu baru muncul SMP, SMU, sudah kuliah, setelah menikah, atau setelah meninggal. Saya mengalami 2 tahun yang lalu, suami meninggal. Masya Allah, kesolehan anak itu mulai muncul. Melihat langsung. Jadi bisa jadi air kebaikan itu baru muncul setelah kedua orang tuanya meninggal. Yang penting kita gali terus tanpa keluh kesah, ya. Sabar, syukur itu. Saya pikir itu, ya. Ini waktunya juga, ya. Apa udah maghrib bisa? Catatan, ya, bagi kita semuanya di sini, bahwa harus pakai baju sabar seperti yang disampaikan Ustazah. Masya Allah, ini yang mungkin bisa kita terapi, ya, sebagai bekal kita bahwa mendidik anak nanti harus mempunyai stok sabar yang berlebih dan tetap berdoa semoga Allah memberikan karunia kesolehan, ya, pada anak biologis kita maupun Yeah. Jazakallah khair, Ustazah, atas sama-sama. saran yang disampaikan hari ini sungguh luar biasa, ya. Amin. Bisa menambah bekal kita, semangat kita semua dalam rangka menyongsong bulan Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian dari saya sebagai moderator, ya, acara ini. Saya sampaikan kepada Ustazah Nurjannah waktu yang diberikan kepada saya untuk mendampingi beliau. Ya, saya serahkan kembali agenda selanjutnya kepada Ibu Faridah selaku MC. Terima kasih Mbak Ati telah memoderatori kajian Tarhib Ramadan pada sore hari ini. Jazakillah khairan juga kepada Ustadz Nurjannah. Kami mohon Ustadzah, mohon maaf, untuk memimpin doa pada sore hari ini Ustadzah, ya, agar majelis kita penuh keberkahan dan ini juga menjelang berbuka. Monggo Ustadzah.
Ya, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina bisakaratil maut wa najjatan min an-nar wa indal hisab. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم ربطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميع التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة سبيلك innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Jazakillah khairan Ustazah. Oh iya Ustazah, ini ada 3 door prize dari panitia kepada penanya. Tetapi karena penanyanya tadi ada 2, mohon Ustazah pilih yang akan mendapatkan buku Ustazah yang mana Ustazah. Jadi yang penanya pertama atau kedua. Jadi untuk door prize-nya berupa buku. Yang pertama adalah bukunya Ustazah Hikmah Berserak dari Bumi Gaza Palestina. Masih ada ya? Kemudian ada Ustazah. Kemudian yang kedua adalah buku Mutiara-Mutiara yang Bersinar. Ini isinya adalah tentang sirah. Monggo Ustazah dipilih yang mendapatkan buku Ustazah yang penanya 1 atau kedua. Tadi ya, yang 1 ya, penanya 1 ya. Iya Ustazah, jazakillah khairan. Iya, bagi ibu-ibu yang tadi bertanya nanti akan dihubungi oleh panitia, nggih. Kemudian untuk door prize yang ketiga nanti diserahkan ke panitia akan diberikan kepada siapa? Mungkin yang pertama masuk room Zoom kayaknya ya. Ya, jadi alhamdulillah ibu-ibu salihah sekalian, pada sore hari ini kita telah mendapatkan hikmah yang luar biasa, berkumpul bersama dalam majelis ilmu. Semoga Allah Ta'ala meridhoi upaya kita pada sore hari ini untuk lebih mendekat kepadanya, lebih menjadi hambanya yang bertakwa. Dan semoga persaudaraan kita pada sore hari ini bisa berlanjut sampai nanti di jannah. Amin. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah. Kepada Ustazah Nurjana Hulwani, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk bergabung dengan Salimah Kota Blitar. Dan marilah acara kita pada sore hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mewakili panitia. Monggo Ustazah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Kami mewakili panitia, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian. Insya Allah kita akan bersambung untuk acara-acara Salimah berikutnya. Semoga kita bisa berjumpa di Ramadan tahun ini dengan keadaan iman yang lebih baik lagi. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mungkin ibu-ibu bisa ini ya, videonya di-on-kan, kita foto bersama kayaknya ya. Mbak Puji bisa dipandu mungkin. Iya. Iya, terima kasih yang sudah meng-on-kan videonya. Untuk yang pertama, senyum ya ibu-ibu sekalian. Ya, kemudian yang layar kedua, senyum lagi. Masih ada yang belum menyalakan ini ya, videonya mungkin disambil repot di dapur. Yang terakhir, layar terakhir, ya yang ketiga. Ya sudah selesai, monggo ibu-ibu kalau mau live meeting, terima kasih atas kesediaannya hadir di room Zoom kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Oke, Mbak Yaki. Kami berjuang menempa diri untuk membangun peradaban Islami.
Anggun, dinamis dan bersahaja, meretas dan memupuk persaudaraan, membangun masa depan dan gemilang dalam terangnya cahaya Islam. Salimah kami pendukung citamu, Salimah kami bangga kepadamu, Salimah jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu, karena Allah menyertai selalu. Sambutlah seruan kami, para muslimah cinta negeri. Kami berjuang menempa diri untuk membangun peradaban Islami. Anggun, dinamis dan bersahaja, meretas dan memupuk persaudaraan, membangun masa depan dan gemilang dalam terangnya cahaya Islam. Salimah kami pendukung citamu, Salimah kami bangga kepadamu, Salimah jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu, karena Allah menyertai selalu, karena Allah menyertai